negara punya rakyat, bukan punya keluargamu. Nih, bansos bukan untuk pansos. Nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kayaknya gak lama lagi Anies Baswedan punya partai. Ini kalau kita melihat ormas yang terinspirasi darinya, bahkan hanya juru bicaranya yang menjadi ketuanya, itu tampaknya sambutan publiknya itu luar biasa, pemirsa. Gerakan Rakyat dengan jaket oranye dan brandnya, simbolnya kentongan, ya. Kentongan ini mungkin kalau kita yang ada di dalam desa-desa itu ngerti ya. Fungsinya adalah untuk membangkitkan, untuk membangun kesadaran tentang masa depan yang harus ditanggung bersama oleh rakyat Indonesia itu. Sadar. Yang kedua, kentongan ini juga berfungsi sebagai alarm bahwa sekarang ini ada maling, Rojo Brono. Ya, bukan Rojo Brono ya, Rojo Koyo dan lain sebagainya. Jadi kalau di kampung-kampung zaman dulu itu orang jaga di gardu, kalau ada maling ya itu langsung diketan, itu ditabuh itu kentongan, tung tung dan lain sebagainya. Itu menandakan saat ini itu banyak maling. Ya, apakah malingnya berdasi, malingnya sok menjadi penguasa, berjoget-joget, ya kita tidak tahu. Tapi saya kira semua orang tahu ketika negara dengan sumber daya alam yang luar biasa ini, biaya dari pajak nyaris semuanya 82%, tetapi rakyat justru semakin hari merasakan ketertindasan, ya. Dan ini tampaknya adalah satu simbol yang berbeda dengan partai-partai yang lain. Nggak tahu nanti kalau dia jadi partai itu simbolnya apa. Yang luar biasa adalah sekalipun ketua umumnya ini bukan Anies Baswedan, ya, tetapi tampaknya sekali lagi responnya itu adalah luar biasa. Jadi saat ini sudah punya 38 DPW di semua provinsi. Ada, mungkin nggak tahu ya bagaimana mereka patungan dan lain sebagainya. Kan kabarnya itu kalau membuat ormas dan lain sebagainya itu butuh dana yang besar. Tapi ini cepat banget gitu loh gerakannya ini. Padahal dulunya kan ada relawan Anies yang juga mengusung Anies, itu Partai Perubahan, ada partai apa lagi gitu. Tetapi ketika Anies bersikap bahwa saya tidak merupakan bagian dari sana, ya, orang pun tidak menyambut gitu. Artinya memang ini faktor Anies adalah faktor yang paling determinatif, ya. Yang mengejutkan lagi itu adalah memang perkembangannya dari ormas ini. Ternyata di daerah-daerah tingkat 2 juga sudah menyebar, termasuk di Pati yang kemarin sedang heboh menggulingkan bupatinya, itu juga sudah konsolidasi di sana. Tidak hanya di situ, sampai kecamatan pun, ya, itu juga sudah mulai banyak didirikan, ya, menandakan bahwa kesiapan ormas ini menjadi sebuah partai politik itu benar-benar gitu ya. Meskipun kabarnya membuat partai politik, biaya politik itu mahal, ya, tetapi ketika yang dijual oleh Anies itu bukan kekayaan, tetapi integritas, moral, intelektual, spiritual, inilah yang daya tariknya luar biasa. Ya sama sebetulnya waktu kampanye presiden, kalau yang lain-lain kan mengerahkan massa itu karena ada sembakonya. Ya, kalau misalnya Prabowo nggak pakai sembako tempo hari, ya siapa yang nonton? Nggak ada. Anies Baswedan dengan kesadaran penuhnya, ya, itu punya kekuatan daya tarik tersendiri. Ya, bahkan bisa jadi itu ditraktir makan gratis dan seterusnya. Ya, dan ini organisasi kemasyarakatan gerakan rakyat yang diinisiasi oleh pendukung Anies Baswedan ini, ya,
Ya, ketua umumnya itu adalah Syahrin Hamid, itu sudah sampai ke tingkat kecamatan. Bayangkan pemirsa, kalau dinilai dengan uang, berapa setiap kantor di tingkat kecamatan itu, gitu kan? Pasti akan luar biasa banyak kalau itu ada bohirnya. Tapi ditanya aja sampai tingkat kecamatan, siapa bohirnya? Ya, biasanya adalah warga setempat, patungan, atau mungkin ada orang kaya di situ, ya, secara independen mengontrakkan dan lain sebagainya. Ya, apalagi memang kondisi ekonomi yang ada saat ini betul-betul morat-marit, ya, nggak jelas nasib bangsa ini, karena Prabowo yang dipikirin bagaimana kebijakannya itu adalah bagaimana orang-orang terdekatnya, menterinya belum ada ininya, pejabatnya, DPR-nya, rakyat mana dipikirin gitu kan, janji doang, termasuk guru-guru yang dulu mendapatkan gaji 2 juta. Dan itu dikatakan oleh adiknya Prabowo, Hasim Jayadikusumo, saksikan, catat, janji Prabowo tidak mungkin diingkari. Belgedes. Ya, ini rakyat frustrasi, dan beruntunglah ada ormasnya Anies Baswedan ini. Ini juga sekaligus ya supaya partai-partai yang lain itu nggak jual mahal dengan cara ini. Bahkan ketakutan itu mulai muncul, pemirsa, di kalangan partai-partai. Apalagi kalau partai-partai Islam, ya biasanya akan melirik ke sini. Nasionalis pun seperti itu. Tapi tidak usah pakai PSI deh. PSI sudah diklaim sama dinastinya Mukidi, gitu kan. Nah, yang berikutnya sudah barang tentu adalah ya keputusan MK yang mendorong, yang bisa memungkinkan Anies ini langsung menjadi partai dan langsung menjadi kendaraan politik. Tidak tergantung dengan partai lain. Pengalaman yang sangat pahit itu ketika jadi gubernur, ya, disabotase kanan kiri, dan itu menyakitkan. Tetapi dengan organisasi ini, Gerakan Rakyat ini, kalau jadi partai sudah santai aja dan bertarung, ya. Pengalaman SBY waktu mendirikan Partai Demokrat itu juga kan luar biasa. Ketika waktu itu SBY merasa atau dianggap publik itu terzalimi, partainya langsung gede gitu, ya. Anies mungkin polanya jauh lebih dizalimi daripada SBY. Kalau SBY kan hanya dikatain jenderal kayak anak TK gitu saja, tapi reaksi publik langsung menyala. Nah, ini Anies tuh luar biasa kriminalisasinya kepada dirinya ini. Kita tunggu saja seperti apa nanti wujud partainya itu, tetapi yang jelas partai-partai yang lain ini dak dikduk. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.